Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Bapak selaku pemateri yang ketiga akan membawakan materi mengenai tema fikih. Peserta pesantren Ramadan tahun 2021 Masehi atau tahun 1442 Hijriah di SMK Negeri 1 Kadipaten. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, sebelum memulai materi yang akan diangkat, akan mengajak kepada seluruh peserta, siswa maupun siswi SMK Negeri 1 Kadipaten untuk meluruskan niatnya terlebih dahulu sebelum mendengarkan ataupun menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Kenapa perlu meluruskan niat? Agar apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaannya tidak sia-sia, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, setelah beberapa hari yang lalu Bapak berkoordinasi dengan salah satu akun Instagram SMK Negeri 1 Kadipaten. Kepada adminnya Bapak ucapkan terima kasih karena sudah memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan mengenai fikih yang akan dibahas oleh Bapak ini, sehingga bisa tersampaikan dari siswa-siswa kepada Bapak. Dan juga satu lagi Bapak ucapkan kepada admin kreator sekawan yang juga sudah membantu untuk memfasilitasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Bapak. Baik, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai zakat fitrah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, zakat fitrah itu lebih baik menggunakan uang atau beras? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kalau misal ditanya lebih baik pakai uang atau beras, semuanya baik. Yang nggak baik itu yang tidak zakat. Akan tetapi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, uang atau dengan beras bayar zakat fitrah itu? Para ulama sepakat bahwasanya untuk pembayaran zakat fitrah, khususnya di Indonesia, karena di Indonesia ini kita makanan pokoknya nasi, dan nasi itu dari beras. Nah, jadi yang dibayarkan itu adalah berasnya. Karena khawatir kalau misalkan kita membayarnya dengan uang, itu akan disalahgunakan atau bahkan tidak dibelikan untuk kebutuhan pokoknya. Akan tetapi kita misal hanya punya uang biar nggak ribet, itu nggak masalah. Seperti halnya sekarang di sekolah mau pakai beras ataupun uang, panitia tidak membatasi, boleh anak-anak membawa uang ataupun beras untuk bayar zakat di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apakah wanita yang sedang haid di bulan Ramadan tetap mendapatkan pahala? Ya, mau di bulan Ramadan ataupun tidak, wanita yang sedang haid itu masih sangat berpotensi untuk mendapatkan pahala, meskipun tidak melaksanakan sholat ataupun tidak membaca Al-Quran. Itu bisa dilakukan hal-hal baik seperti halnya membaca zikir, kemudian membaca ilmu-ilmu agama,
itu juga bernilai ibadah. Apalagi itu dilaksanakan di bulan Ramadan yang sudah jelas bahwasanya suatu kebaikan yang dilaksanakan di bulan Ramadan sama dengan 10 kebaikan seperti di hari biasa. Kemudian ada lagi pertanyaan yang ketiga, yaitu, Pak, kalau lagi puasa lihat cowok Korea makruh gak? Nah, kalau mengenai makruh itu tidak hanya di bulan Ramadan. Kalau lihat lawan jenis itu dengan di bawah naungan nafsu syahwat, itu bahkan larinya bisa ke haram, karena nantinya akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik, seperti mendekati zina, seperti itu. Jadi kalau kita lihat si cowok itu ataupun si cewek itu hanya biasa saja lihatnya gitu, tanpa dibarengi hawa nafsu atau pas syahwat, itu nggak ada masalah. Kemudian ada lagi pertanyaannya, Pak, kalau kecoklatan itu boleh sholat atau tidak? Oke, mungkin ini konteksnya perempuan yang baru selesai atau akan segera beres haid. Jadi patokan bersih perempuan setelah haid itu adalah tidak keluar sedikit pun kotoran dari tempat keluarnya itu, belum dibolehkan untuk sholat. Jadi pastikan dulu sampai benar-benar bersih, tidak ada noda lagi sedikit pun. Jadi boleh kemudian sholat kalau memang sudah benar-benar bersih. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Pak, Bu, apakah boleh orang yang sedang haid berziarah? Oke, pada dasarnya tidak ada dalil ataupun larangan yang menyatakan bahwasannya perempuan yang haid itu tidak boleh berziarah. Jadi boleh-boleh saja, silahkan berziarah perempuan yang sedang haid pun, kuburan orang tuanya ataupun saudaranya, silahkan untuk datang, akan tetapi dengan adab-adab yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan dari MK Negeri 1 Kadipaten. Bapak mau tanya, suka ada aja pas sholat tarawih atau Idul Fitri orang tua yang membawa anaknya. Tapi ini pertanyaannya kurang lengkap, akan tetapi akan coba Bapak jawab. Sebetulnya seperti yang terjadi sekarang ini, akhir-akhir ini sedang ramai, yaitu sujud freestyle atau sujud FF gitu. Nah, memang seorang anak yang belum balik pada usianya itu dinilai hanya sebagai gurauan. Memang kadang ketika si anak itu dibawa ke masjid, kemudian rame, main-main di masjid, bahkan bisa mengganggu sholat berjamaah di masjid, khususnya ketika tarawih ataupun Idul Fitri, itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi yang jadi masalah itu adalah bagaimana orang tua membimbing si anak tersebut. Jadi pada orang tua ataupun yang menjadi kakak, silahkan dibimbing adik-adiknya untuk sholat berjamaah yang tertib ketika di masjid. Mungkin hanya itu saja pertanyaan yang berkaitan dengan fikih. Tetapi ini ada juga beberapa pertanyaan yang memang tidak berkaitan dengan fikih, tapi akan Bapak coba jawab di sini. Semoga bisa membantu pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, ketika kita mempunyai rasa kecewa terhadap sesuatu, bagaimana cara mengikhlaskannya, Pak? Baik, ketika kita kecewa terhadap sesuatu,
itu biasanya berawal dari kesalahan kita sendiri. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena kekecewaan itu berawal dari kita yang berharap terlalu lebih kepada sesuatu makhluk apapun itu kecuali Allah. Karena ketika kita bersandar kepada sesuatu apapun itu yang bukan Allah, pasti kita akan kecewa ketika keluar hasilnya. Nah, jadi untuk mengikhlaskannya, ya sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan. Bahkan ini bisa menjadi kunci ketenangan hidup seseorang. Nah, apa dua kunci itu? Yang pertama adalah sabar, kemudian yang kedua ikhlas. Sabar ketika apa? Sabar ketika kita mendapatkan cobaan atau misal mendapat kekecewaan ketika sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu disitulah letak kita harus bersabar. Sehingga kalau kita bersabar, bisa bersabar, insya Allah hati kita menjadi tenang. Kemudian bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas apapun yang terjadi. Bersyukur atas apa yang kita punya. Karena apa yang kita punya, apa yang kita alami hari ini belum tentu bisa dialami oleh orang lain. Jadi jangan hanya melihat ke atas. Jadi kita harus melihat ke bawah juga. Biar apa? Biar tidak tersandung. Peribahasanya seperti itu. Jadi agar tidak ada rasa kecewa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, seperti apa sih marahnya orang yang beriman? Baik. Nah, marah itu asalnya pasti dari hawa nafsu. Pasti dari hawa nafsu. Nah, jadi gimana sih marah orang yang beriman itu? Karena ada panduannya nih, ketika seseorang marah, maka duduk. Nah, kalau misalkan duduk masih aja tetap marah, silakan tiduran atau rebahan kalau zaman sekarang. Kalau misalkan udah dibawa rebahan tetap nggak bisa tenang, masih aja marah, silakan ambil air wudhu, kemudian sholat. Nah, insya Allah ketika kita sudah memantapkan hati, kemudian berinteraksi dengan Allah melalui sholat, maka kemarahan itu akan teredam. Jadi marahnya itu harus didasari karena Allah, itu baru boleh. Nah, kalau misalkan marah yang beriman seperti itu, nggak ada marah orang-orang yang beriman itu yang sambil ngomongnya kasar, kemudian lempar-lempar sesuatu, atau bahkan update-update yang seharusnya tidak di-update di status WA, di story WA ataupun di Instagram mengenai putus dengan pacarnya atau sejenisnya lah, yang memang seharusnya tidak perlu untuk di-upload ketika tidak bermanfaat untuk orang lain. Baik, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bapak dari para siswa maupun siswi di SMK Negeri 1 Kabupaten. Terima kasih yang sudah mau bertanya kepada Bapak. Insya Allah akan ada hadiah ataupun merchandise dari Bapak kepada 3 penanya terbaik yang nanti akan dipilih oleh Bapak sendiri. Jadi nantikan saja, nanti Bapak akan sebut di YouTube-nya. Jadi silakan ditonton siapa nih yang dapat. Jadi silakan nanti DM ke Instagram Bapak untuk mendapatkan hadiahnya. Nanti orang-orangnya nanti saya cantumkan di pinggir di sini ya. Baik, kesimpulannya adalah bahwasannya dalam ilmu fikih itu tidak ada sesuatu hal yang memang menyusahkan umat Islam untuk melaksanakan itu, karena Islam itu rahmatan lil alamin, kemudian pasti dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja ketika seseorang yang berpuasa melakukan safar atau perjalanan jauh dengan jarak tertentu, itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa untuk menjaga kesehatannya.
Kemudian yang sedang sakit, kemudian sakitnya parah dan harus minum obat di jam-jam tertentu, yang kebetulan itu masih waktu puasa, itu juga dibolehkan. Nah, oleh karena itu, jadi kita harus selalu bersyukur sudah berada di agama yang terbaik, di agama Islam yang segala sesuatunya sangat mudah, jadi tidak dibuat susah. Jadi ketika ada yang ingin bertanya mengenai hal apapun, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar, video YouTube SMK Negeri 1 Kadipaten TV Official. Silahkan bertanya, insya Allah nanti dijawab, entah melalui media video lagi ataupun media yang lainnya. Jadi itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah bertanya, kemudian yang sudah menyimak juga terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di like, subscribe channelnya agar bisa berkembang channel sekolah kita ini. Mungkin itu saja akan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.